Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Anas dan seluruh jajarannya, Ibu, Bapak, Saudara jamaah salat subuh Masjid Anas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat-Nya yang selalu dianugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, kekuatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita pada pagi hari ini, yaitu salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita akan selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak insyaallah kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita kembali akan menyimak sama-sama tentang sirah nabawiyah, yang pada pagi hari ini kita masih di dalam bab nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan kembali pada pertemuan minggu yang lalu bahwa Abdul Manaf itu mempunyai putra sebanyak 4 orang putra, yang diantaranya adalah Hashim, Al-Muttalib, Naufal dan Abdus Sam. Kemudian Hashim yang terkait dengan Rasulullah. Hashim punya putra 4 orang juga, adalah Asad, Abu Saifi, Nadlah dan Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib kita ingat kembali bahwa Abdul Muttalib punya 10 anak. Di antaranya adalah Al-Haris, Al-Jubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidak, Al-Muqawwam, Safar dan Al-Abbas. Dari kejadian-kejadian yang telah kita simak sebelumnya, bahwa dari Hashim kemudian terkenal dengan suku Quraisynya, kemudian Hashim memiliki putra Abdul Muttalib, kemudian Hashim meninggal dan dirawat atau diasuh oleh Al-Muttalib, kemudian dibawa ke Mekah untuk dibesarkan dan kelak akan menjadi
pewaris dari kekuasaan yang pada saat itu dipegang oleh Hashim. Kemudian Al-Muttalib wafat dan seluruh kekuasaannya atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Al-Muttalib diteruskan oleh Abdul Muttalib. Tapi ketika Al-Muttalib wafat, maka apa yang telah dijalankan oleh Abdul Muttalib atau Saibah ini direbut oleh pamannya, yaitu Naufal. Kita kembali mengingatkan. Tapi Naufal ini merasa bahwa Naufal lah yang berhak juga atas kepemimpinan yang berada di Arab pada saat itu. Namun Abdul Muttalib merasa sedih dan mohon bantuan kepada paman-pamannya yang dari pihak Abdul Muttalib, tetapi tidak mendapat dukungan. Akhirnya Abdul Muttalib minta bantuan ke saudara-saudara dari pihak ibu. Maka pada saat itu dari pihak ibu mendukung dan memberikan bantuan sehingga Naufal ini diancam dan dipaksa untuk menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Abdul Muttalib. Dan pada saat itu pula maka Naufal menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Abdul Muttalib. Nah, dari apa yang kita sudah ketahui, selanjutnya adalah kita akan mendengar atau menyimak kisahnya Abdullah dari putranya Abdul Muttalib. Sedikit barangkali kemarin sudah disinggung bahwa Abdul Muttalib itu punya nazar. Nah, kenapa Abdul Muttalib punya nazar? Sebenarnya latar belakangnya kenapa? Kemarin Pak Haji Anto sempat bertanya juga, apa ya? Kok bisa latar belakangnya apa gitu. Nah, pada pagi hari ini kita mungkin akan sedikit menyimak kenapa Abdul Muttalib itu punya nazar. Jadi pada saat itu di tanah Arab dalam keadaan paceklik atau kekurangan air, sedangkan Abdul Muttalib itu biasa menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang akan melaksanakan tawaf atau ibadah haji. Nah, pada saat itulah Abdul Muttalib galau gitu ya, bagaimana nih caranya nih, padahal air persediaan yang ada di Mekah yang dikumpulkan dari sumur-sumur yang ada di sekitar Ka'bah itu mulai menyurut, sedangkan air yang untuk menyediakan kepada para jamaah untuk diberikan kepada jamaah itu tetap harus diberikan. Nah, sedikit kisahnya bahwa ketika sedang mengadakan terjadi masa paceklik, masalah ini tentunya membuat Abdul Muttalib bingung karena ribuan jamaah haji akan segera datang ke Mekah. Abdul Muttalib mengumpulkan para kabilah di Quraisy untuk memecahkan permasalahan ini secepatnya. Mereka pun mendiskusikan hal ini di rumah Abdul Muttalib. Di tengah perbincangan mereka teringat akan kabar sumur yang tak pernah habis-habis
airnya sepanjang masa. Sumur itu bernama Jam-Jam. Sayangnya sumur itu dikabarkan telah berabad-abad hilang dan tak ada yang tahu persisnya letak lokasi sumur Jam-Jam itu berada. Namun di tengah kegalauan tersebut, Abdul Muttalib mukjizat diturunkan Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya, bahwa Abdul Muttalib seolah diarahkan untuk menemukan sumur Jam-Jam tersebut. Dalam mimpinya berkali-kali mimpi Abdul Muttalib diperintahkan untuk menggali sumur Jam-Jam. Ibnu Hisam menyebutkan ketika Abdul Muttalib tidur di Hijr Ismail, dia bermimpi didatangi seseorang dan disuruh untuk menggali sumur Jam-Jam tersebut. Dalam mimpinya Abdul Muttalib mengaku bertemu dengan sesosok orang yang menyuruhnya segera menggali sumur Jam-Jam. Ketika sedang tidur di Hijr Ismail, kata Abdul Muttalib, aku mendengar suara, galilah Thayyibah atau Jam-Jam. Apa itu Thayyibah? Kata Abdul Muttalib, tanyanya. Tetapi kemudian orang tersebut lalu perginya, tidak menjawabnya. Kemudian pada saat tidur lagi, kembali mendengar suara yang sama. Kata Abdul Muttalib, galilah Birah atau Jam-Jam. Seru sosok orang tersebut. Kemudian Abdul Muttalib bertanya, apakah Birah itu? Tetapi orang itu kembali pergi. Keesokan harinya ketika aku tidur lagi, kata Abdul Muttalib, aku mendengar lagi suara yang sama. Kata galilah Al-Madnunah. Kembali seru sosok orang tersebut. Kemudian orang tersebut pergi kembali. Nah, kemudian keesokan harinya, ketika itu datang lagi dan berkata yang sama, kata Abdul Muttalib, galilah Jam-Jam. Apa itu Jam-Jam? Air yang tidak kering dan tidak meluap. Dengannya engkau bisa memberi minum para jamaah haji, letaknya di bawah timbunan tahi binatang dan darah, ada di paruh gagak yang tuli, di sarang semut. Demikianlah mimpi itu menunjukkan kepada Abdul Muttalib letak terkuburnya sumur Jam-Jam. Adapun maksud dari di antara kotoran darah adalah airnya mengenyangkan dan menyembuhkan penyakit. Sementara kata sarang semut mempunyai banyak makna. Di antaranya Jam-Jam sebagai mata air di Mekah akan dikerumuni oleh orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh dari setiap penjuru dunia. Saat itu pembesar Quraisy menentang keras hasrat Abdul Muttalib menggali sumur Jam-Jam dikarenakan letaknya yang berada di antara. Nah, ketika Abdul Muttalib bin Hashim menyadari bahwa hanya sedikit kemampuan yang dia miliki untuk menggali Jam-Jam, dia pun bernazar, jika aku dikaruniai 10 anak laki-laki dan telah mereka dewasa mampu melindungiku saat aku menggali Jam-Jam, maka aku akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah sebagai bentuk korban. Seiring perjalanan zaman, anak-anak Abdul Muttalib pun menjadi besar dan telah genap 10 orang. Abdul Muttalib berniat merealisasikan rencananya untuk mengorbankan salah satu dari anaknya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan tentang kisahnya untuk mengorbankan, bahwa tadi kita mengetahui bahwa air Jam-Jam pada saat itu cukup lama menghilang gitu, karena ada satu peristiwa yang ada banjir besar,
Sehingga ketika kita ingat kabilah Jurhum gitu. Jadi segala barang-barang yang pada saat itu bisa disembunyikan sebelum pergi itu disembunyikan di dalam dekat sumur Jam-Jam, kemudian mereka timbun dalam-dalam dan hilanglah sumur Jam-Jam pada saat itu, tidak bisa dimanfaatkan kembali. Nah, setelah diketemukan bahwa sumur Jam-Jam berhasil digali oleh Abdul Muthalib dan anak-anaknya cukup dewasa, maka mulailah Abdul Muthalib untuk berniat melakukan merealisasikan niatnya untuk mengorbankan salah satu dari putranya tersebut. Bahwa putranya diantaranya adalah 10 orang tadi, diantaranya adalah Haris, Jubair, Abu Thalib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidak, Mukawamah atau Mukawimi, Safar, dan Al-Abbas. Nah, untuk merealisasikan dari nazar ini, maka mulailah Abdul Muthalib melakukan undian atas 10 anak tersebut. Lalu keluarlah nama anak yang paling kecil, yaitu Abdullah. Ketika nama Abdullah keluar dalam undian, maka yang ada di sekitarnya berusaha menolak sebenarnya. Menolak untuk mengatakan tidak akan membiarkan Abdullah menyembelih. Abdul Muthalib menyembelih putranya Abdullah. Saat itu Abdullah terkenal sebagai seorang yang bersih, tidak pernah menyakiti siapapun. Senyumannya yang khas terkenal sebagai senyuman yang paling lembut di kawasan Jazirah Arab. Muatan rohaninya demikian jernih dan hatinya yang mulia, seolah taman bunga di tengah gurun Sahara yang tandus. Sungguh Abdullah telah menarik simpati masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, semua manusia datang kepadanya dan menentang usaha penyembelihannya. Para pembesar Quraisy berkata, lebih baik kami menyembelih anak-anak kami sebagai tembusan baginya, daripada ia yang harus menyembelih. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Kemudian orang Quraisy, dari pembesar Quraisy mendatangi seorang ahli kahin, atau waktu zaman itu ya ahli nujum gitu ya, orang-orang punya ilmu lah dan adil. Bertanya ahli orang kahin ini kepada Abdul Muthalib, berapa taruhan yang kalian miliki? Tanya kahin. 10 ekor unta. Jawab mereka, datangkanlah 10 unta. Lalu lakukan kembali undian di atasnya dan nama Abdullah. Jika dalam pengundian yang keluar nama Abdullah, maka tambahlah 10 ekor unta kembali. Begitu seterusnya sehingga tidak keluar lagi nama Abdullah. Dan kahin kepada mereka kemudian melakukan undian atas nama Abdullah dan 10 ekor unta yang besar. Undian itu pun masih selalu mengeluarkan nama Abdullah, dan Abdul Muthalib menambah 10 ekor unta lagi, sehingga saat jumlah unta mencapai 100 ekor, maka keluarlah nama unta tersebut. Masyarakat begitu gembira sehingga berlinang air mata demi menyaksikan Abdullah berhasil diselamatkan. Kemudian disembelihlah seluruh 100 ekor unta di sisi Ka'bah sebagai ganti Abdullah.
Berdasarkan hadis pengakuan Nabi sebagai Ibnu Azbihaini dan hadis kisah penyembelihan Abdullah, diriwayatkan sebuah konklusi, walau keduanya berbeda dalam status, namun keduanya bersepakat bahwa Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Az-Zabih sebagaimana Ismail. Maka tanpa melihat status gharibnya hadis tersebut, anna Abdu Az-Zabihaini Muhammad tetaplah Ibnu Zabihaini. Maksudnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu disebut juga nasabnya, dibilang saya ini adalah Az-Zabihaini, yaitu keturunan dari hamba-hamba Allah yang ingin dikorbankan. Jadi Nabi Ismail alaihissalam juga akan dikurbankan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Abdullah juga akan dikurbankan oleh ayahnya Abdul Muttalib. Sehingga anak yang dikurbankan, keturunan anak yang dikurbankan, itu kira-kira yang disebut kenapa Nabi Muhammad juga disebut Muhammad tetaplah Ibnu Zabihaini. Nah, selanjutnya setelah Abdullah beranjak dewasa, kemudian ayahnya Abdul Muttalib sudah mulai tua, sekitar berusia umur 70 tahun. Dan pada saat itu Abdullah sudah remaja, berumur 24 tahun. Kemudian sebagian dari periwayatan menyebutkan bersamaan dengan disembelihnya 100 ekor unta. Untuk mengertikan posisi Abdul Muttalib membawa 1 ekor unta yang telah disembelihnya ke rumah Wahab bin Abdul Muttalib membawa 1 ekor unta yang telah disembelihnya ke rumah Wahab bin Abdu Manaf, ketua kabilah Bani Juhrah, dan melamar putrinya Aminah binti Wahab yang saat itu dipandang sebagai semulia-mulianya perempuan Quraisy dari sisi nasab dan kedudukan, untuk dinikahkan dengan Abdullah. Pagi itu memang hari yang membahagiakan bagi Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Dia akan menikahkan Abdullah, salah satu anak dari 13 anaknya, mengenakan pakaian terbaik. Dia menggandeng Abdullah, anak laki-lakinya yang berusia 24 tahun, menyusuri pinggiran kota Makkah menuju rumah Aminah. Tetapi sebelum tiba di kediaman mempelai perempuan, mereka harus melewati permukiman Bani Asad, salah satu dari suku Quraisy yang mempertahankan kepercayaan Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah masyarakat yang jahiliyah tersebut. Pada saat itulah mereka bertemu dengan Qutailah yang tampaknya sengaja menunggu di pintu rumahnya yang terbuka separuh.
Dialah perempuan yang di kalangan masyarakat Quraisy bukan saja terkenal karena kecantikan wajah dan perilakunya, melainkan juga karena kabilahnya. Bani Asad tersebut adalah kabilah alim ahli kitab. Selain Qutailah, nama-nama tersohor dari kabilah itu antara lain Khadijah radhiyallahu anha dan Waraqah. Qutailah tak bisa menahan diri untuk tidak menyapa Abdullah. Saudara perempuan pendeta Waraqah itu terang-terangan meminta Abdullah agar menjadikan dirinya sebagai istri. Ketika pada suatu pagi Abdullah yang digandeng oleh ayahnya Abdul Muttalib berjalan terburu-buru melintas di jalan di depan halaman rumahnya tersebut. Wajah Abdullah memerah oleh lamaran spontan Qutailah, dan dengan tersipu dia menjawab dirinya akan menikah dengan Aminah, perempuan dari Bani Juhra. Qutailah sudah menduga Abdullah akan menolaknya, tapi dia tak mengira Abdullah akan menikahi Aminah. Maka mendengar jawaban Abdullah tersebut, Qutailah tak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya terus berdiri di pintu rumahnya tersebut. Abdullah memang menarik perhatiannya. Pemuda dari Bani Hashim itu juga terkenal di masyarakat Makkah sebagai pemuda tampan. Meskipun bukan soal itu yang menarik perhatian Qutailah. Muhammad bin Ishaq dalam buku Sirah Rasulullah, Kehidupan Nabi edisi Wastantab menggambarkan pagi itu Qutailah melihat cahaya pada wajah Abdullah yang seolah memancar dari luar dunia, dan mata Qutailah tak berhenti melihat Abdullah, bahkan ketika lelaki dan bapaknya itu sudah berjalan jauh dari halaman rumahnya. Dia kembali berjumpa dengan Abdullah sehari setelah Abdullah menikahi Aminah. Ketika laki-laki itu kembali melewati jalan di depan rumahnya atau Abdullah, tetapi Qutailah pada saat itu tak mau lagi menyapa, kendati matanya tetap menatap tajam. Abdullah heran dengan perubahan sikap Qutailah tersebut, dan ketika dia bertanya kenapa penyebabnya, Qutailah menjawab, cahaya yang ada padamu kemarin telah hilang. Abdullah merasa bertambah heran. Sesungguhnya cahaya yang terpancar dari wajah Abdullah adalah nur yang agung kekasih Allah telah berpindah ke rahim yang mulia Sayyidah Aminah. Pernikahan Abdullah dan Aminah terjadi pada tahun 569 Masehi, dan setahun setelah itu dikenal sebagai tahun gajah, tahun ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Anak mereka itulah yang dinamai oleh kaum muslimin sebagai utusan Allah yang terakhir. Jadi luar biasa ya, Qutailah ini anak perempuan dari salah satu keturunan yang masih menjalankan syariat-syariat Nabi Ibrahim. Mungkin pernah kita juga mendengar Waraqah gitu ya, satu alim ulama yang ketika Nabi Ibrahim berniaga ke Syam, waktu itu masih umur sekitar 12-an tahun, maka disuruh kembali karena dianggap berbahaya. Jadi ini pun sama, Qutailah juga pada saat melihat Abdullah mau melamar
Siti Aminah juga melihat hal-hal yang aneh gitu. Salah satunya adalah cahaya yang memancar di wajah Abdullah. Tapi begitu setelah menikah, sehari setelah menikah dengan Aminah, maka cahaya itu hilang gitu. Nah, ternyata berdasarkan kisah yang diriwayatkan dari cerita yang lain bahwa cahaya itu sudah pindah ke rahimnya Aminah. Kemudian selanjutnya masih ada sedikit. Setelah Abdul Muthalib menjodohkan putranya Abdullah dengan Aminah, tak berapa kemudian Abdullah dikirim ayahnya ke Madinah untuk mengumpulkan buah-buah kurma. Lalu menurut versi riwayat lain bahwa Abdullah pergi dalam rangka niaga ke negeri Syam dengan memandu rombongan niaga Quraisy. Kemudian ia singgah di Madinah dalam kondisi sakit, sehingga akhirnya Abdullah meninggal di Madinah. Abdullah dikuburkan di Dar an-Nabihah Al-Ja'di. Pada saat itu Abdullah baru berusia 25 tahun. Jadi Abdullah masa pernikahan Aminah dan Abdullah baru berusia 1 tahun. Abdullah wafat sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat mayoritas sejarawan. Riwayat yang lain menyebutkan pula bahwa Abdullah wafat 2 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu, saat berita kematiannya sampai ke Mekah, Aminah sang istri meratapi kepergian sang suami dengan untaian bait-bait syair yang sangat indah dan amat menyentuh hati. Jadi mungkin riwayat ini agak sedikit ada perbedaannya dengan buku-buku atau kitab-kitab yang meriwayatkan tentang apakah ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan Abdullah itu sudah wafat atau masih ada. Nah, itu berdasarkan yang kitab ini bahwa Abdullah wafat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Jamaah yang mulia yang dirahmati Allah, barangkali itu saja pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan mengenai cerita atau riwayat yang sampai ke ayahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya adalah tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian Rasulullah SAW. Sedikit barangkali saya sampaikan juga sebagai prolog saja bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin Rasulullah SAW dilahirkan di tengah kabilah besar yaitu Bani Hashim di kota Mekah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anusirwan
juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi sesuai dengan analisis seorang ulama besar yaitu Muhammad Sulaiman Al-Masurfuri yang mengarang buku ini, maksudnya yang mengarang kitab ini, dan seorang astrolog ahli ilmu falak yaitu Mahmud Pasha. Nah, itu mungkin sebagai prolog. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih detail. Demikian, kepada para jamaah silahkan barangkali ingin menambahkan, melengkapi dari uraian pada pagi hari ini, kami silahkan. Monggo Pak Tatang dulu biasanya. Dibuka dulu Pak Tatang. Ya. Aslinya ganteng. Iya, ternyata ayahnya dulu Pak yang ganteng. Ayahnya tuh luar biasa kan. Silakan Pak. Menghidupkan situasi, mungkin saya nanti dulu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar cerita bahwa dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu perebutan kekuasaan itu sering terjadi. Jadi perebutan kekuasaan itu bukan hanya sekarang saja untuk kekuasaan, dari zaman dahulu pun perebutan kekuasaan itu ada. Jadi dari satu generasi ke generasi lalu ribut untuk perebutan kekuasaan. Sampai sekarang pun begitu. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan Bapak Jenderal Muhammad Abdullah itu. Memang dari dia, kalau saya pernah baca di buku, dari umur 18 tahun beliau itu sudah mempunyai wajah yang sangat cerah. Perempuan mana yang melihat beliau itu pasti ingin dinikahkan, ingin jadi istrinya ya. Ada perempuan saat itu punya ini, ada apa di balik itu dengan cahaya yang ada di mukanya Abdullah. Lihat beberapa cerita tadi dia ingin yang Kutailah ya. Ya. Ingin dinikahi oleh dia karena dia melihat bahwa cahaya itu ada di mukanya. Tapi setelah dia menikah, cahaya itu hilang. Itulah mungkin nur Nabi Muhammad SAW ada di setelah dia menikah mengenai ke akhir hidup. Jadi banyak hal yang kita perlu sikapi di sini bahwa insya Allah kita ini mempunyai muka yang bercahaya. Amin. Amin. Terutama kata saya lihat dari sini saja sudah bercahaya gitu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita ini diberikan cahaya iman seperti itu. Terus yang ketiga berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW pas saat kelahirannya di tahun gajah. Tahun gajah itu tahun yang gajahnya Ka'bah akan diruntuhkan oleh Abraha. Akan diruntuhkan. Tapi kemarin ceritanya Pak, gajahnya Pak dibawa itu mundur lagi, ya kan? Balik mau pulang dia mau jalan, tapi pas mau ke Mekah nggak mau ya. Nggak mau lagi. Nah, apa? Karena Allah akan menurunkan kerikil-kerikil neraka yang kalau ditaruh kepala terbakar sampai ke kaki. Jadi ya itu terjadi. Yang mudah-mudahan kita ini tidak mendapat siksa dari Allah seperti tadi, kerikil kecil gitu aja.
sampai tembus ke kaki, hancur seperti daun-daun yang kena dimakan oleh ulat ya. Jadi dengan ini kita sikapi saja bahwa kehidupan beliau dari mulai ada di diri bapaknya sampai ke akhir hidupnya selalu mendapat rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita juga di sini mempunyai pemimpin DKM Pak Rahmat, mudah-mudahan kita dibawa ke jalan beliau. Amin. Baik, demikian dari saya. Kita adalah yang lain. Ya, silakan dilanjut Pak Anis. Sumur jam-jam tadi digali itu kan dari kisah Nabi Ibrahim kan sudah ada. Ya, ya. Nah, dalam intinya menggali-gali pada saat itu hilang keberadaan sumur itu. Ya, jadi sejalan dengan perubahan zaman, Pak. Jadi ketika sumur Jam-Jam ditemukan oleh Siti Hajar ya dan Ismail itu kan dari dekat kakinya atau iya. Kemudian jadilah sumur besar pada saat itu, sehingga pada saat itu kaum Jurhum menikahkan Ismail dengan salah satu keturunannya. Tapi pada saat itu terjadilah badai besar sehingga sumur Jam-Jam tertimbun oleh tanah atau oleh pasir yang ada di sana ya, nggak ada tanah ya, oleh pasir, sehingga tidak lagi kelihatan sumur itu gitu. Tapi orang-orang Jurhum sebelum meninggalkan kota Mekah itu, maka dia menguburkan barang-barangnya atau pusaka-pusakanya, yaitu salah satunya adalah baju-baju besi dan tameng-tameng serta 2 pelana yang kita ketahui dalam ceritanya, 2 pelana emas kan gitu. Sehingga hilanglah dari pandangan mata orang-orang dan sumur itu tidak lagi menghasilkan air. Nah, tapi di Ka'bah itu tetap terjadi, tetap dilaksanakan tawaf, gitu, tawaf untuk orang-orang yang mau melaksanakan haji kan gitu. Dan di situ memang mulia gitu ya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa keturunan Rasulullah itu selalu hidupnya melayani Ka'bah itu gitu. Salah satunya adalah Abdul Muthalib Hashim gitu kan, yang selalu orang pertama yang menyiapkan air dan makanan, atau pada saat itu adalah roti yang diremas gitu kan. Makanya dia terkenal dengan nama Hashim itu karena dia memang kerjanya meremas itu. Meremas roti. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu airnya bukan dari air Jam-Jam lagi gitu, tapi dari mengumpulkan air di sekitar Ka'bah itu. Nah, terjadilah kepaceklik yang tadi kita sampaikan, baru berpikir keras gitu ya, bagaimana air itu bisa didapatkan sehingga tetap bisa menyediakan air dan makanan untuk jamaah hajinya. Ceritanya gitu Pak itu. Jadi hilang, memang sempat hilang Pak. Nah, kalau sumur Jam-Jam ini kan memang keajaiban dunia yang tidak bisa kita tidak ragukan lagi ya, memang keajaiban yang benar-benar memang harus terpublikasi. Artinya masyarakat umum juga harus tahu, bukan hanya muslim aja, masyarakat umum juga harus tahu bahwa air Jam-Jam ini memang keajaiban dunia yang beribu-ribu tahun yang lalu. Beda kayak tadi Borobudur, keajaiban dunia itu publikasi aja begitu hebat ya. Sementara ini yang beribu tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah habis-habis. Tidak habis-habis dan tidak pernah meluap. Ya itu. Mungkin buat kita mulai berani mempublikasikan terhadap saudara-saudara kita yang muslim, kita mengatakan keajaiban dunia tidak terbatas. Karena kalau kita di sana, kalau kita di lautan di Mekah sana, kalau kita kadang-kadang saya pernah ke Wudhu
Hari jam-jam. Saya ditegur. Jadi memang itu memang terasa Pak, memang satu keajaiban dunia yang memang dalam hati itu saya merasa pada saat itu air yang tidak pernah habis-habisnya, berjuta-juta manusia yang minum dari situ tidak akan habis sampai itu tidak ada beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Memang ajaib yang memang benar-benar harus kita akui. Kalau Ya. ini Pak, ibunya Rasulullah Aminah itu Ke atasnya ke Sa'ad Bani Nazar. kalau nggak salah ketemu di Bani Hasim ya, Ketemu di atasnya ya. di atasnya lagi. Di Adnan. Pokoknya sih di paling ujungnya Adnan ya. Dari Adnan ya. Dan Adnan pecah tadi saya lupa juga tentang iya, sampai Abdul Manaf aja masih belum ketemu, Pak. Belum ketemu. Ya, Abdul Manaf kan punya Hashim, Naufal, terus Abdul Muthalib, dia naik lagi. Berarti di atasnya. Di atasnya, tapi masih di bawah Adnan. Itu ketemu di situ. Makanya waktu Naufal dan Abdul Sam ini mengambil alih, ya dari pihak ibu. Gitu. Karena merasa juga itu haknya cucuku gitu, cucuku juga gitu, seperti itu. Cuma dari beberapa generasi di atas. Iya. Yang meninggal tahun berapa kira-kira ibu Rasulullah? Meninggalnya Ya berapa tahun ya? sebentar, Pak. Usianya berapa ya usianya? Tapi setelah Nabi Muhammad itu lahir, berarti kan tahun 570 ya, lahirnya itu. Nah itu Rasulullah 570, 571. Itu 3 bulan aja kan? 3 tahun ya? Aminah meninggal pada saat Nabi umur 6 tahun. Berarti 577. Benar-benar yatim piatu ya Pak. Yatim piatu. Umur 6 tahun dia yatim piatu. Terus diambil alih sama kakeknya gitu. Sama pamannya. Kakeknya dulu ya. Abdul Muthalib. Ayahnya Abdullah. 2 tahun. Dia meninggal pamannya. Betul ya. Ada yang kesannya Pak, pamannya itu sudah mulai kelihatan tanda-tanda kenabian itu pada saat dia dirawat oleh pamannya. Diajak pergi ke Sam, pergi berdagang gitu. Berarti kehidupan Nabi dari lahir memang Iya. Luar biasa Pak pada saat lahirnya Rasulullah itu luar Dan biasa. yang kalau diurut ke atas ya, pemimpin semua ya. Salah satunya kan tadi Bani Hasim ya, yang Ya. melihara Ka'bah kan. Iya. Jadi memang pelayan Ka'bah udah dari tahun jembat gitu. Memang di situ gitu. Iya gitu. Iya kan ke atas lagi yang sampai terus gitu. Jadi disediakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah yang akan mewarisi terakhir gitu. Iya, dan mereka kalau nggak salah saya pernah baca mengikuti ajarannya Ismail gitu. Iya. Ismail Ibrahim. Jadi nggak menceng Pak, nggak nyembah berhala, nggak nyembah apa. Itu dari bapak maupun ibunya gitu. Jadi memang keturunan yang baik, rootsnya itu asalnya dari yang baik juga. Gitu. Dan kurban Gitu. Rasulullah berkurban kan 100 ekor unta kan. Nah itu juga mengikuti kebiasaan ayahnya, kakeknya, bahwa Abdul Muthalib mengurbankan Abdullah dengan penggantinya 100 ekor unta. Tadinya kan Gitu. korbanin tuh. Ya.
gitu. Coba Kak Kalau di gitu. rumah miliaran mas. Saya tertarik dengan apa yang Pak bilang. Rutin ke atasnya itu memang yang orang-orang terbaik itu apa yang melawat, tapi kita belum pengalaman. Cuma kalau kita lihat sekarang kehidupan juga, kita lihat pahlawan-pahlawan Indonesia. Pasti orang-orang kaya itu orang-orang punya orang tua. Kita lihat siapa? Saat ini pasti, ya kan? Dewi Sartika, Bupati Majalengka, Indonesia itu. Siapa lagi? Dia pahlawan-pahlawan kita. Semua itu banyak orang-orang kaya, orang-orang ya orang Raja, Iya, kalau kita mau nyimak sejarah lokal aja, Mbak. Iya. Jadi kalau kita mau baik, kalau kita mau bagus, jadilah orang kaya dulu, nanti anak cucu kita bisa. Jadi berani dia punya modal, karena punya modal. Iya. Dia punya modal. Modal apa? Baik mental, spiritual, dan kemampuan. Material, iya. Material. Dia punya modal. Coba kita lihat pahlawan-pahlawan kita. Ya, Pak Murad yang bergerak itu sampai tidak apa? Orang raja. Siapa lagi di bawah? Di Ponorogo, Pak. Di Ponorogo. Itu pangeran. Pangeran di Ponorogo. Jadi dibilang raja nggak mau dia. jadi kita tuh harus menyiapkan diri kita. Ya memang Allah sudah bilang, kalau kamu jadi kiai, jadi orang kaya. Jadi orang kaya dulu. Karena apa? Kalau dia sudah jadi kiai, dia jadi orang pinter, dia tidak akan minta kepada orang. Tidak minta. Pasti dia sudah menyiapkan dirinya untuk tidak minta kepada orang. Tapi ya sekarang kita nggak tahu Allah kerjaan sekarang. Sekarang jabat dulu baru. Nah, Sekarang kemarau. kalau dulu orang seperti orang Afrika, ya, Nelson Mandela. Nelson Mandela, Soekarno, ditahan dulu baru jadi pejabat. Kalau sekarang enggak, pejabat dulu baru jadi Ditahan. karena dia tidak siap mentalnya. Tapi katakan tinggal malu. Ya betul. Di Itu samping raja juga orang berpengaruh Pak, kayak ulama. Iya. Jadi memang kalau orang Jawa bilang bikin membuat event benar. Jadi kan ulama juga kan orang-orang kaya. Jadi Bapak udah siap-siap bahannya kan hari Senin kan diskusi. Siap-siap Pak. Dia itu saya kerja mau pato. Kemarin saya udah ngomong pato tuh. Makanya kalau ngomong hati-hati Pak. ya jadi ini udah dibuka sedikit Pak ya. Jadi materi hari Senin. Ini alhamdulillah saya jadi yang terakhir untuk mingguan nih. Besok Sabtu udah kan lain lagi gitu udah Yesus ya Pak Satibi terus apa siapa Pak Mahyu ya di minggu ya Insya Allah. Ya nanti kita mulai Senin disampaikan oleh apa Pak Ketua jadi Pak Tatang jadi ada Senin kita diskusi Kalau ketua jalan gitu Insya Allah jalan ya kalau bisa ya jamaahnya ditambah gitu. gitu. Karena kenapa? Kalau anak-anak sekarang bilang 3L. Nah, pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukup sekian. Namun sebelum mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, salah satu teman kita, Bapak Haji Bambang ya, sedang dirawat di rumah sakit karena sakit DBD nggak masalah sih, karena trombositnya turun. Dan pada kesempatan hari ini pula, pagi hari ini pula, mari kita mendoakan beliau. Mudah-mudahan Pak Bambang bin Pulan segera disembuhkan dari penyakitnya, dapat berkumpul lagi dengan keluarga dan bisa berkumpul dengan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa kullatan salah wa barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian mari kita tutup kaji kita pada pagi hari dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.